Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi sama saya di Bakteriologi Praktek. Kali ini kita masuk ke dalam materi pembahasan tentang apa ya? Oke, tentang patogenitas mikroorganisme. Nah, jadi pada dasarnya dari seluruh mikroorganisme yang ada di dalam hanya sebagian kecil yang merupakan bakteri patogen. Jadi tidak semuanya bakteri itu dikatakan patogen. Memang kan ada bakteri beberapa yang menjadi flora normal dalam tubuh kita, tapi ada juga yang tadinya merupakan flora normal terus dia keluar dari misalnya dari tubuh kita di alam. Nah, itu mereka menjadi patogen, menyebabkan infeksi atau menyebabkan patogenesis pada inangnya atau pada uh, apa yang mereka tumpangi, rumah yang mereka tumpangi. Jadi seperti itu. Nah, jadi bakteri itu punya virulensi. Mikroorganisme patogen memiliki faktor virulensi. Apa sih? Nah, yang dapat meningkatkan patogenisitasnya. Jadi, faktor virulensi itu dia dapat berkolonisasi atau menginvasi jaringan inang dan merusak fungsi normal tubuh inangnya. Itu yang disebut dengan virulensi. Mekanisme patogenisitas. Mikroorganisme yang secara tetap terdapat pada permukaan tubuh bersifat komensal. Permukaan pada bagian tubuh tertentu bergantung pada faktor-faktor biologis seperti suhu, kelembapan, dan tidak adanya zat nutrisi tertentu. Terus keberadaan flora tersebut tidak mutlak dibutuhkan untuk kehidupan karena hewan yang dibebaskan atau steril dari flora tersebut tetap bisa hidup. Flora yang hidup di bagian tubuh tertentu pada manusia mempunyai peran penting dalam mempertahankan kesehatan dan hidup secara normal. Beberapa anggota flora tetap di saluran pencernaan, mensintesis vitamin K dan penyerapan berbagai zat makanan. Nah, tadi yang seperti dibilang, jadi nggak semua bakteri itu adalah bakteri patogen. Ada beberapa bakteri yang memang dia menjadi flora normal di dalam tubuh. Nah, ini contohnya hanya contoh-contohnya ya, sebagian. Itu ada contoh bakteri patogen dari Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini biasanya nih banyak banget ya. Pada umumnya dia menyebabkan diare. Ini ada contohnya ada beberapa nih, ada E. coli enteropatogenik atau EPEC. Nah, biasanya ini menyebabkan pada bayi, pada usus halus. Terus ada E. coli enterotoksigenik, dia spesifik menimbulkan plakatan pada sel epitel usus kecil. Terus ada E. coli enterohemoragik. Nah, dia biasanya menghasilkan ferotoksin, dinamai sesuai efek sitotoksiknya pada sel fero gitu. Nih, kalau Escherichia coli enteroinvasif menyebabkan penyakit yang sangat mirip dengan Shigella. Nah, makanya kenapa nih disebut dia sebagai toksin Shiga atau Shiga toksin. Karena dia mirip sama si Shigella gitu. Terus ada Escherichia coli enteroagreatif. Ini biasanya menyebabkan diare akut sampai diare kronik pada masyarakat di negara berkembang. Nah, ini contoh dari interpretasi hasil gula-gulanya. Nah, nanti kalian bisa baca di rumah. Lanjut ke Shigella. Nah, Shigella SP ini mempenetrasi intraseluler epitel usus, terjadi perbanyakan bakteri, menghasilkan endotoksin yang mempunyai kegiatan biologis. Terus ada Salmonella dysenteriae, menghasilkan eksotoksin. Oke, ada Shigella dysenteriae menghasilkan eksotoksin yang mempunyai sifat neurotoksik dan enterotoksik. Nah, ini adalah contoh dari interpretasi hasil dari macam-macam atau dari spesies Shigella, yaitu ada Shigella shiga atau dysenteriae, terus ada Shigella flexneri, ada Shigella sonei, ada Shigella boydii. Nah, nih kalian bisa baca nanti di rumah dari ada glukosa, laktosa, manito, maltosa, sukrosa, urea, MR, VP, simon sitrat, TSIA, dan SIM-nya. Jadi untuk membedakan dari jenis-jenis atau spesies dari Shigella SP atau dari setiap
spesies bakteri. Nah, itu kita harus melakukan yang namanya uji biokimia. Nah, jadi kalau di sini yang dinamakan namanya patogenitas mikroorganisme. Itu kenapa sih kita harus perlu tahu? Jadi kita misalnya ingin tahu ada nggak sih bakteri patogen. Kita misalnya meriksa makanan atau minuman. Jadi kita mau tahu nih ada nggak sih bakteri patogen di dalam makanan tersebut, di dalam minuman tersebut. Nah, kita harus melakukan yang namanya uji biokimia. Nah, kita juga harus tahu patogenisitas dari bakteri tersebut seperti apa, jumlahnya ada berapa di dalam makanan, gitu. Jadi setiap bakteri itu ada yang namanya standarnya dari Kemenkes RI, standarnya kayak gitu. Nanti kita akan belajar yang namanya perhitungan bakteri, nanti kita akan belajar. Oke, jadi untuk patogenisitas di sini, jadi kita harus tahu seberapa patogen bakteri tersebut, mikroorganisme tersebut ke dalam inang atau ke dalam tempat yang mereka tumpangi, gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi patogenisitas ini mungkin cukup sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas mungkin tentang perhitungannya atau tentang nanti cara pemeriksaan bakteri-bakteri patogen, mulai dari penanaman, uji biokimia sampai nanti hasilnya kita akan belajar, kita akan praktik. Insya Allah mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berakhir supaya nanti kita bisa bertemu kembali lagi di sekolah, kita bisa praktek lagi di sekolah, gitu. Untuk materi ini nanti kalau misalnya memang ada kendala yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh tanyakan di grup seperti biasa kepada saya. Cukup sampai di sini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan selamat untuk kalian supaya kalian tetap sehat selalu.